Assalamualaikum dan selamat hari. Kembali lagi kita di sisi bicara forum di majalah yang bertajuk Agromedik, di mana kami berlima bekerja sama untuk menghasilkan 10 buah artikel majalah yang dimasukkan dalam guide majalah dan akan kami terterakan di screen tersebut, di mana agro melambangkan tumbuh-tumbuhan, manakala medik pula melambangkan perubahan. Nah, seperti yang kita tahu, agromedik ini dia bersifat tumbuh-tumbuhan semula jadi yang senang diperolehi di mana-mana saja, dan agromedik ini sebenarnya dia banyak memberi kesan kepada masyarakat. Seperti yang kita tahu, sebelum wujudnya zaman modern ini, kita punya nenek-nenek moyang ini mereka gemar atau kerap menggunakan ubatan tradisional ini sebab dia punya kesan tidak tidak seberapa kuat kepada antibodi badan, dan dia punya apa tuh dia punya fungsi untuk merawat sebuah penyakit itu sangat berkesan lah. Jadi untuk semua pendengar-pendengar yang sedang mendengar ini, saya sarankan untuk kamu semua mengetahui atau memperoleh ilmu daripada kami ini, di mana banyak ilmu yang kami kongsikan tentang perubatan tradisional yang diperolehi daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Oke, untuk majalah Agromedik ini, kami akan menceritakan juga tentang penggunaan, bagaimana ubatan-ubatan tersebut digunakan, dan bagaimana proses untuk menghasilkannya. Nah, uh, sepanjang 10 majalah yang kami kami buat, terdapat perbedaan, di mana setiap masing-masing mempunyai tugas masing-masing, di mana saya selaku ketua editor. Dan saya Norena selaku editor. Dan saya Zeralini selaku editor designer. Dan saya Lerencia sebagai editor format. Dan saya, Muhammad Hakimi bin Ahmad, selaku editor Rekalen Meta. Oke, itu adalah 5 jawatan kuasa yang bekerja sama, di mana visi kami untuk majalah kali ini, kami meletakkan platform digital sebagai media utama untuk kami menyebarkan ilmu-ilmu penting, dan sebenarnya ini jarang kita perolehi dari mana-mana, dan ini sebenarnya penting lah kepada masyarakat di luar sana yang sekarang ini mengalami atau menghidap penyakit-penyakit yang sukar dirawat. Jadi mungkin adalah beberapa kaidah yang kami akan kongsikan di sini. Oke, untuk soalan pertama yang ditujukan kepada Muhammad Hakimi, ya, untuk Hakimi, saya tahu Hakimi telah membuat 2 artikel majalah yang bertajuk Daun Rawatan Panau. Mungkin Hakimi boleh kongsikan sedikit zaman daun rawatan panau ini digunakan dan bagaimana proses untuk menghasilkannya. Oke, untuk segmen artikel daun rawatan panau ini sebenarnya saya sudah ubah. Jadi dia nama barunya adalah daun rawatan penyakit kulit. So daun ini dia seperti yang kita tahu boleh didapati dari mana-mana tempat saja, maupun itu di kawasan pinggir rumah, hutan, ataupun mungkin pinggir-pinggir sungai. Dan setengah daun mempunyai nutrisi dan uh, kebaikannya masing-masing. Dan untuk rawatan daun yang dapat merawat penyakit kulit ini adalah daun halu-halu. Saya dapat kaji bahwa daun halu-halu ini nama halu-halu itu berasal daripada kawasan di Sabah yang bernama Kundasang dan juga sesetengah bagian Ranau. Dan daun ini dapat merawat penyakit kulit. Itu adalah iklan di mana kami disuruh berhenti, tapi sebenarnya kami akan teruskan. Daun halu-halu ini dia dapat merawati penyakit kulit seperti kurap,
panau, dan cara penggunaannya amat mudah. Sama ada kita mau hancurkan daun tersebut dan jadikan dia sebagai macam ala-ala krim ya, Wah, betul. ala-ala krim, dan letak di kawasan yang Yang mempunyai Yang terkena. jangkitan penyakit tersebut. Dan waktu kalau saya tidak silam waktu itu saya umur 12 tahun. dia sangat berkesan lah kan. Iya, sangat berkesan. Cuma mengambil masa dalam Minggu juga lah. 2 ke 3 minggu. Penggunaan yang sangat disiplin dan ialah efektif. Ya, lagipun dia sangat menjimatkan kos kan. Kita Iya, tidak perlu lah Putih. beli perubatan yang mahal. Iya. Cuma yang agak sukarnya untuk mencari lah, sebab dia tidak semua tempat dia tumbuh. Oh, di kawasan tertentu lah. Iya, di kawasan tertentu. Tapi ini ada tanam. Itulah. Mungkin Maksudnya. ada beberapa orang yang tahu kan mengenai, tapi tidak apa, kita just kongsi kepada pendengar. Oke, ini teruskan. Dan seperti yang kita tahu, panau dan kurap ini dia infeksi dari terkadang datang daripada genetik, terkadang faktornya datang daripada Perlu. peluh, dan sesekalinya adalah Kebersihan. kebersihan badan, kebersihan kulit. Dan itu adalah penyebab untuk penyakit-penyakit jangkitan kulit tersebut. Dan saya rasa itu Syed. Oke, terima kasih saudari Kimi. Saudari. Saudara. Saya yang apa. Kita akan teruskan. Oke. Terus Syed, dia saudari Leresia macam ada soal. Oke, Ya, dia masih. Kita cara elakkan untuk daripada pulau itu berjangkit kan mulai berjangkit now. Iya. Jadi aku rasa bagaimana cara kita bisa Cara untuk mengelaknya adalah dengan satu, menjaga kebersihan badan, dan kedua, sentiasa pastikan badan tuh kurang berpeluh. Mau itu kita bawa sapu tangan untuk membersihkannya ataupun cuci gunakan air bersih. Iya. Dan yang paling penting jangan berkongsi alat lah. ya. Jangan berkongsi Nanti macam seperti tuala mandi, sapu tangan. Iya. Oke. Jadi saya ada soalan juga untuk saudara Kimi. Ya. Mungkin boleh terangkan, mungkin saya tidak jelas proses penggunaannya itu macam mana dan proses penghasilannya itu macam mana. Daun itu sebenarnya di apa? Oke. Kalau daripada pengalaman saya, daun itu dia dikumpulkan dan dilipat menjadi satu gumpalan ya. Dan then gumpalan daun halo-halo tersebut akan dihancurkan menggunakan kalau Macam lesung. ya lesung batu, menggunakan lesung batu, dan kita tumbuk-tumbuk sampai dia macam hancur dan mengeluarkan macam ala-ala getah. Iya. Dia macam cecair. Ya, tapi cecairnya dia macam pekat lah, enggak dia macam cair gitu. Oh, yes. Just dipukul. Ya, just dipukul dan Pelan. Kawasan yang terinfeksi. Dia mengambil masa berapa menit lah untuk kita benda itu dan tanggalkan. Dia macam tempo masa untuk kita meletakkan tuh mungkin dalam 1 menit ke 1,5 menit, dan membiarkannya selama mungkin dalam 3 ke 5 menit. Dan kita boleh Mungkin maksudnya yang kita lakukan itu daun masih basah. Mungkin sampai itu air menyerap. Dan menyerap ke sebab banyak kan daun yang menempel itu yang macam dia akan otomatis kering. Ya, nah definisi cair itu, itu yang sudah menjadi penyebab utama untuk menyembuhkan penyakit kulit kan. Ya. Seperti yang saya bilang, dia setiap daun mempunyai nutrisi yang sendiri. Betul. Ya. Terima kasih saudara Kimi. Oke. Tolak. Komen. Jangan komen sebab saya tidak pernah kena panah. Maksudnya, tapi mungkin ini jadikannya sebagai simbol
pengetahuan lah untuk para pendengar kan. Oke, untuk seterusnya, ini baca saya punya nih. Tapi lama-lama saya akan bincangkan gimana saya membuat artikel yang bertajuk tahu tak beza bahan mentah yang masak macam yang Kimi terangkan tadi, di mana dia mengambil sejenis tumbuhan di mana proses perbuatan tersebut dilakukan secara mentah, maksudnya tidak diproses secara macam mengambil masa lama. Dia tidak Ya, diproses. ya tidak dipisahkan. Maksudnya benda tuh mentah. Maksudnya yang masih fresh, cuma dia ditumbuk-tumbuk dan dilekatkan. Dan kali ini saya juga akan menceritakan tentang yang dimasak, di mana itu tumbuhan daun pegaga yang sebenarnya kita tidak tahu dia punya fungsi dan dia punya apa nih? Itulah fungsi utamanya itu kalau penyakit sebenarnya banyak sebenarnya. Ya banyak. Ya, seperti dia mungkin seperti yang saya buat kajian ini daun pegagan ini kan dia boleh merawat penyakit otak. Ya. Penyakit otak seperti Macam bara otak. iyalah macam penyakit otak kan cancer otak dan ya macam dan di mana proses penyediaannya nih dia tidak juga mudah, tidak juga sulit, cuma dia tidaklah seberapa macam orang tuh membuat macam berat lah, tidak. Maksudnya dia just ambil daun tuh letak dalam periuk, letak air macam mungkin secukupnya lah kan, dan rebus beberapa mungkin dalam 5 menit begitu, dan air itu diminum sebenarnya. Ya, soal. Air tuh pahit kan. Dia mana gelas kan. Mungkin Anda tidak tahu sebenarnya semua kalau kita macam pikirkan ya, sebenarnya perubatan tradisional ini tiada yang terasa, semuanya tawar dan pahit. Dua rasa ya. Dan boleh waktu-waktu orang supaya tambah tidak. Iya, maksudnya dia tidak akan bisa. Ya. Minyak kayu putih. Ya. Nah, begitu. Dia mirip begitu. Iya. Jadi kalau kau minum kan dia ada rasa. Ya macam dia betul kau minum. Pedas, pahit dan tersentuh jadi lidahmu kau yang mual. Ya, mual. Tapi sebenarnya macam minyak urut. Iya. Mungkin try lah minyak urut minum. Macam pernah. Tidak lah. Maksudnya punya rasa tuh sebiji lah. Yes. Ini dia boleh dipakai untuk lagi yang demam panas. Ya, semakin itu pun dia berfungsi kan untuk otak. Jadi dia akan rendahkan fungsinya sebenarnya. Iya. Jadi di sini saya just highlightkan pada otak lah. Tapi sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi yang kita tidak tahu. Ya, maksudnya. Terus itu dia nih sebenarnya banyak mudah kan didapati, tidak susah. Terus di mana-mana kawasan pun kalau ada yang tiada di kawasan kami itu tidak usah mungkin dia di Alamian kali kan. Dia tumbuh sendiri. Ya di kawasan dia memang setiasa tumbuh di kawasan mana-mana. Mungkin ada soalan yang ada kemuskilan kan dari tidak cukup jelas. Jelaskan. Mungkin selain dari penyakit otak, penyakit apa? Ya, demam, dia boleh merawat penyakit darah tinggi juga. Spesma. Ya, spesma boleh. Banyak, sebenarnya banyak. Kalau kita cerita A to Z kan mungkin saya punya sesi jadi habis sampai esok. Ya, mengantuk. Jadi kita mau fun, kita mau yang ada macam saya bicara pada soalan macam ni lah kita mau kan macam berakademik sedikit. Oke, misalnya gitu kita ya dialog kan dialog. Oke, untuk segmen seterusnya. Segmen kan? Dapat hero kan. Oke, untuk soalan yang seterusnya tanah. Oke, saudari Mirinsia. Oke, apa tuh tanah? Oke, jadi untuk tanah ini dia macam badan utama, macam badan mesti ada kepalanya kan. Jadi begitu juga kalau kita mau menghasilkan satu tumbuhan yang baik, yang sehat, yang berkualiti, mestilah kita tunggu daripada tanahnya juga. Kalau tanahnya macam
kurang nutrien, kurang oksigen, mesti tanaman yang dihasilkan itu pun terbantu. Betul. Jadi dalam artikel saya ini yang saya dapat kaji lah, tanah ini dia mesti dipilih juga mengikut kesesuaiannya. Kalau macam ada tanah gembur, tanah humus, dia sesuai untuk apa, dia boleh menghasilkan tanaman apa. Jadi sebagai petani, tadi memilih tanah itu adalah satu kewajiban lah. Jadi kalau gagal pilih tanah itu, mesti tanaman yang berhasil pun tidak menjadi lah. Patut saya selalu terang pupuk jadi kan. Dia itu tanah gambut. Harus dari Thailand beli tanah di Pendasan. Soal tanah Salahnya saya itulah sebenarnya dia punya cuaca kan tidak menentu. Ya. Kesuburan tanah tuh Jadi tidak sudah tahu. iya, gitulah. Tapi untuk saudari Le, tanah nih, dia ini apa untuk menghasilkan tumbuhan jenis perubatan ya? Iya betul. Macam di sebenarnya ada satu tanaman ini kan, dia sebenarnya bebas ditanam di mana-mana. Dia terima jenis Tanah. Iya tanah. Cuma mestilah kita yang terbaik kan. Kita tanam di batu. Mungkin tanah pun mempengaruhi quality kan? Betul. Oh. Ya, jadi tanah yang paling senang ditanam yang paling sesuai tanamannya tanaman yang sesuai ditanam ya tidak ikut jenis apa ini tanah macam alia lah. Oh ya alia kan seperti alia ini selalu dia kalau bisa kan sebab dia ini merasa standar ya dia dengan kalau zaman mana dia pun sama lama cepat tumbuhan. Sebenarnya sisi kita nih sudah berubah. Para pendengar yang mau mengetahui tentang ilmu penanaman di dalam hubungi kontak. Jadi boleh kita turun di bawah. Iya. Oh gitu. Tidak ada kegiatan. Oke. Iya. Sholat. Kah kita tutup sesi dengan bismillah. Curiosity saya sudah terjawab. Ya, kami sangat jelas dan padat. Maksudnya secara sudah dimensinya apa ya? Jelas clean. Kredit untuk saudari Indonesia. Oke. Untuk saudari Zera Lini pula. Kenapa tak tumbuh? Apa yang jadi sebenarnya? Oke, ceritakan. Sini saya jelaskan kenapa. Tadi sudah dijelaskan tentang tanah itu kan. Jadi sekarang saya jelaskan lebih kepada tumbuhan lah. Tumbuhan yang memilih lah kan. Tempat yang solid. Kira tumbuhannya demand nih. Demandnya tinggi. Iya. Jadi di sini dia punya antara tumbuhan dia daun belalai gajah. Kamu pernah dengar kan? Pernah dengar? Tidak mau pada mungkin kamu tumbuhan ini memang apa nih familiar lah. Apa nih kamu memang selalu nampak. Tapi saya rasa nama dia kamu tak tahu. Mungkin lain kan, mungkin orang. Mungkin kalau macam kami lah kan. Kalau sempurna, mungkin daun itu disebut mungkin lain. Iya, lain-lain. Di sini dia lidah buaya aja. Lidah buaya aja begini kayaknya. Ini bukan lidah buaya. Ini daging. Lidah buaya. Oh ya guys. Dapat itu just. Sudah iklan. Ini daun belalai gajah. Dia macam tidak juga bentuk macam gajah. Sekali-kali. Tapi dia panjang lah. Dia panjang. Dia menjalar. Ini dia punya dia tumbuh pada suhu yang 25 derajat sampai 30 derajat. Oh, ya. Dia memang
So yang optimum lah. Iya. Kalau di sempurna 30. 30 kalau 40. Woi, kalau panas. Iya kan? Scam kau nih. Ke 35. Nah, 3 dalam 3 bulan. Cuaca yang sederhana. Dia tunggu di cuaca yang sederhana aja, matahari dia yang iya yang sedang-sedang. Jadi dia punya di sini dia boleh merawat gigitan serangga dengan gigitan ular lah. Oh, macam Macam insang. Ya ular. Itu dia punya cara kita rebus saja tuh daun. tapi mau cepat kan sebab Iya, mau cepat lah. bisa bulan kan Iya. atas. Jadi kalau lambat mungkin Baik, udah baiklah. Lama. mungkin ini boleh kalau lah sebut ya. Oke kok. Enggak bikin jatuh. Semua hewan-hewan berbisa dia boleh sembuh lah. Kalau Ada ada bulan. Ada sepen-sepen dia lah. Oh, Nah, kalau cicing pun termasuk. Itu saya rasa kimi kita buat eksperimen. Ini sesungguhnya kompon lah. ya kamu lah, maksudnya yang Iya, yang tadi. dari hai, salahan pak. Semua jenis cara setengah yang bisa memang yang terkenal Afrika macam mambau, python, memang itu pun boleh Benar. di naturalisasi mungkin yang ular bisa yang biasa sejarah. Oh yang Kalau mau yang yang iya yang dia punya kos salah. Di kebanyakan nonton memang semua berbisa lah. di ulang yang bahaya. Dia kaget. Ya, sawah. Beli sama Tidak bisa. Udah, sawah. Kan? bawa. Mana dia? Bisa yang meludah itu mungkin lah. Karena ular itu ya bisa dia meludah. Iya. Mesti kau minta ludah balik penawarnya. Iya. Iya, ada segala kalau itu mudah. Di tempat Oh itu nomor benar. double. Memang ada itu ular di situ lah. Dia lari sudah. Tangkap tuh. Gak boleh dapatkan daripada macam ular lain. Oke gini. Nah, lain alam sudah betul. Benar ya. Oke. Nah ini saya tahu salah. Cuman lah penggunaan tahun Belanda direbus ya langsung ini. Dan Lama lah. Direbus tuh. Ya, diminum. diminum kah ataupun Diminum. Diminum. Dalam 5 ke 6 menit begitu. Lebih lama. Buat bisa. Jadi kalau orang bermata orang tinggal dulu baru. Itulah. Dari lah. Kalau anjing yang betul kan betah jadi air. Boleh. Jadi memang kesimpulan aja jangan di dalam hutan kan. Ya memang susah. Kena siapkan air itu sih. Kalau mau pergi hospital tuh tidak sempat juga. Ya. Memang kena siapkan air rawat itu. Kena aja tuh. Inisiatif. Oke, maksudnya ilmu yang sangat mahal. Sangat mahal. Mahal. lebih mahal daripada kuliah. Ya beda lagi. Tinta mahal. Nah, oke. Sebenarnya banyak lah yang kami boleh sampaikan, cuma sebabkan Kita sentuhkan ya sentuhan masa kita skip aja yang benda penting. Juga cuma ini yang kita highlight di sini. Oke, untuk kolom jangan buat yang ditulis oleh Nur Aina. Kenapa jadi macam ini? Oke, nah. Kenapa? Oke. Untuk artikel jangan kenapa jadi macam ini? Saya mengambil sampah lalu loh, macam contoh kan. Kita bandingkanlah perubatan modern dengan perubatan tradisional. Macam perubatan modern, dia kalau orang setelah orang lepas bersalin, siapa? Saya tak ingat tuh artikel saya itu macam mana. Saya confuse tuh artikel saya. Kita boleh ceritakan melencong lah sedikit. Oke. Contoh dalam bagi saya punya artikel ni bagi orang yang selepas bersalin dia macam mana sudah artikel saya hilang. Ini ditujukan saja kepada golongan perempuan dalam 700 tahun sebab terus lelaki nih kita bertanggung jawab. Lelaki yang kita cari. Nanti isteri kamu mengaji. Ya betul. Melainkan dia macam hilang.
Dan kalau ikutkan perubatan moden, uh, pembuatan moden dia menggalakkan ibu-ibu yang lepas bersalin ni untuk makan banyak protein dan telur semua tu kan. Tapi kalau mengikut perubatan tradisional, telur ni dia macam dia dilarang makan, dia dibagi pantang sebab dia bimbang kalau makan telur tu dia bernanah. Wow. Dia ada bercanggah lah Ya. antara moden dengan tradisional ni. Tapi bagi pendapat saya kalau mau selamat ikut je lah yang tradisional, jangan makan telur. Ya. Tunggulah habis pantang dulu baru boleh makan. Sebab kita walaupun kalau kita bersalin di hospital pun kita buat moden, tapi kita bimbang sebab setiap orang dia punya sistem imun tu berlainan. Ya, lain. Macam contoh macam silin. Wah. Kimi lagi. So dia berjim. Dia sistem imun. Iya. Jadi tahu kenapa jadi macam ni? Sebab kalau itu kan, yang ini saya tak masuk moden jelas, saya ambil Islam lah, sampai Islam. Kalau kita ikutkan secara tradisional ni, mandi bunga ni mempunyai banyak kebaikan. Tapi sebenarnya dalam Islam, mandi bunga ni dia tidak digalakkan. Kalau dia boleh, tapi dia ada sebab-sebab tertentu je. Dia tidak boleh semua macam nak dapat jodoh. Itu dah kira syirik. Ya, itu kalau bukan Iya, dia kena betul kan. cara Islam bukan. Ya. Oh, saya pikir siapa saya saja. Jangan. Sebenarnya kan dia bilang begitu. Sebab biasanya mandi orang biasa tu kalau kahwin kan, naikkan seni. Tapi dia mikir lagi. Dia ikutnya juga. Macam dalam Islam, mandi bunga ni dibenarkan, tapi dengan niat yang betul. Ini boleh jadi seorang putri. Rasa kita tukar bidang kan? Boleh ya. Tapi saya tak mau Marvel lah, saya nak tengok Marvel. Oke, nanti kita cek bersama. Oke, Kita akan pergi kaji itu Disney. Kalau mau Marvel. Oh ya, diri nama kami. Iya, sedang kan. Ya. Macam kita kaitkan dengan kakak-kakak orang tua. Anak dan jangan dulu. Jangan nanti celah. patah. Patah dulu. Ya. Saya kena pasal kita kan kaji, kita tak boleh terus dia pantang lah. Tapi macam jangan dulu di tangan ni macam ada sebenarnya ada sebab yang tersikat dia. Cek begitu tuh Bukan dia orang tutup jodoh kan? bukan. Tapi dia ada benda lain. Mungkin kalau anak perawan kan duduk di depan orang mungkin cuma cerita-cerita pas tampak dia. Tak ada manis. Ya, manis kan. Susahnya. Ya. Betul ni supaya kan saja. Kita tidak berfungsi, jangan blur. Ya. Kalau laki duduk di tangga itu. Kalau laki apa? Kau papa lah. Kita jaga ya enggak. Jadi itu je lah artikel saya untuk yang kenapa jadi macam ni. Saya serahkan dekat moderator. Wih, saya pun Macam yang kalau saya bersalin ada yang Caesar, ada yang Norman. nanti lah ya. Dia pun macam kalau Caesar pantang larang dia mesti dari segi makanannya kan. Makan ini nanti gatal. Itu harus dijaga. Jadi itu sesuatu yang penting kan. Kalau makan telur itu takut kalau itu kemudian dia takut bernanah. Iya. Jadi itu yang saya sebut tadi. Jadi sangat kita janganlah mana-mana. Macam kita nak semua kita apa yang dilarang itu kita ikut je. Walaupun dalam perbuatan moden dia tapi kita ikut je lah perbuatan tradisional kita lah. Sebab kita imun kita beza kan. Jadi Lee dengan Zira bolehlah plan untuk masyarakat. Silakan. Tapi orang ni, saya percaya orang ni arif belakang. Kan, itu kita bilang. Okay. Si Kimi bercakap, Lee pun ada masukan input dia. Zira bercakap, Lee pun ada input dia tersendiri. Jadi kita ada saling macam ada connection. Ada chemistry. Memang itu sesuai lah. Masa kita boleh buat team. Jadi nak macam Siap pakar. Lagi dia petani berjaya. Kalau saya ikan deh, saya begini aku buatnya ya. Singgung jangan singgung. Boleh menyebabkan cancer. Oke, kita nggak tahu jadi singgung. Hidup nih dia
Dia macam bahasa Sabah lah. Bahasa Sabah. Dan kalau kan kita boleh kita tak boleh buang. Masa depan dia sakit. Saya apa jadi? Dan atau dari petani berjaya pas ni insyaAllah. Jadi ada soalan juga? Tapi saya rasa lah kan. Contoh ni kan sempakat yang bilang perubatan dari sini. Saya rasa kan fokus tanam obat dari situ di kawasan halaman. Jadi kalau orang mau berobat sama aku jual ya. Jadi ada income. Iya. Terus Kan? Boleh jadi seni. Daripada orang beli obat mahal-mahal beribu. pilih tiket. Ya, untuk kami. Ya Allah. Boleh gak? Kami bagi idea nih. Oke, kita didatangkan ke khas yaitu Man Hadijah yang sedang memerhati dari jauh. Dah kita teruskan. Oke, untuk segmen kita seterusnya kita mau main game kan? Kan? Dah ditanya. Bikinnya ini karena serang lah macam ucapan sedikit lah supaya kita kan kita punya tema kan kesehatan. Jadi kita main game itu kesehatan. Oke, selagi physical saya oke. Physical pun menyehatkan jangan main macam legend itu bukan kesehatan. Terutama ya kau. Ayah aku juga. Sudahlah, obat. Nah. Saya Ya, game-game adalah game ini ya. Sebenarnya kita tidak tahu pun sebenarnya dia ini membantu proses kesehatan tubuh badan kan. Proses game-game yang mencapai. Game nomor tu kan? Ya, sebut. Dan saya main. cross match. Iya, close match. Saya pernah. Iya, Saya try ini. punya. Saya rasa kalau orang yang cepat lupa kan, atau yang dia punya gitu. Terus kamu try main game itu satu hari satu kali, oke lah supaya otak nih kan jangan biar dia tidak fungsi. Kalau tidak dia fungsi boleh try. Belum. Nah, Terus ini itu gak apa? Dibagi ya dia macam bagi certain link. Itu wait, ini cross match ini dia new version. Dia tambah ni darah ni. Terus kita Saya try buat yang Azrulnya itu dah lepas tapi dia masih dokter saya pun dah dapat. dah sebab masing-masing ada kelebihan jadi ya itu lah. ya expert lah. Macam dia expert berbatang. Ya. Kalau Zera mungkin perkawinan. Betul. Kata dia asa. Kan. Bisa. Kan kalau macam ini dia G. Bisnes ya. G bisnes. Ainan atau Ainan dia mungkin lebih ke arah. Segala-galanya. Oh. Larang-larang. Makin talented. Jadi dia Ini punya tema kan. Sekali mungkin nih. Kita mau nih. Gini lah dulu. Oke. Gamenya senang. True or false? Nanti kan. Kami ulang Kita cuma kali. Ya, macam kami aja. Itu Iya. Iya. dapat bisa bikin kreatif. Oh iya. Dapat itu sisi iklan. Dia misalnya kan ada bunyi. Ya. Jadi kan dia bunyi alam Itu sebenarnya alam bukan ya. Sebab tak tahu lah punya fakulti ini balik-balik dia. Jadi Ingatkan kami ke masa. kepada kalau ada penajib di luar sana yang mau bantu kami baiki ni kan. Jadi kami alun-alunkan kontaklah Asif BMS. Ada di nama dan email. Tiada kan. Tiada nama email. Oke. Bukan saya. Bukan. Oke, Google. Bukan saya. Itu tak tema. Ya kan? Bukan saya. Senang. Can game? Oke. Draw deh kan. Pilih. Draw lah. Ya. Draw. Sebenarnya saya buat apa mau? Oke Kimi. Oke. Kimi sekarang ya. Yang tahu Kimi sekarang ini saya tengok sangat aktif lah untuk macam fokus diri sendiri lah. Tapi dalam saya sama adakah Kimi sekarang sudah mempunyai pilihan hati? Oh, itu tiada. Sebab saya sekarang mengejar prestasi, bukan mengejar
wanita. Oke, kata-kata. Kata-kata ya. Lebih baik mengangkat beban daripada menjadi beban. Oh, maksudnya apa? Oh, maksudnya kita gym lah kan? Iya, Kan kira-kira. tanggung jawab lelaki di berat. Ya, itulah. Oh, paham. Dengar tuh, tangan laki di gym bang. Kenapa nggak kurus nih? Jadi kalau angkat berat nih, Terus ya. berjari ya. Oke. Oke. Terima kasih saudara. Kimi, oke untuk Indonesia. Kimi apa? Deh. David. Yakin banget. Oke. Kan suka kebenaran. Itu. Ya kan? Bila kawin? Oke. Planning nggak? Tengok. Ada calon kota kan lama-lama. Udah tiga. Oh, udah tiga. Ya, kecuali si Charles Tom. Masih Charles, ah? Mau kawin nomor 24. Charles. Berbeda. Kalau harus degree kau kawin. Jangan lupa nyebut. Iya. Saya mau makan. Saya tunggu dikawin dan. Kalau calon sudah ada. Jadi katanya saja sebenarnya umur itu kita target begini pasti dan itu kesampaian jadi Bisa pada tampilnya. semoga kita doakan ramai-ramai semoga habis degree nenek amin. Baliklah kepada kita lihat maju utama. Ya. Coba di sini loh. Mungkin kalau oleh kawin mungkin ada pula dalam masa kan sudah Tahun ya sudah orang datang sudah ini balik makan ya rumah pagi ya enggak kan semoga ya kan berbeda ya jadi setiap pembahan kami rasa ganas ceritanya pernah kamu di majlis perkawinan orang majlis dia tradisi ya makanan itu tradisi cuma yang sehat dengan tradisi kan kalau saya rasa itu bisa satu kelainan macam jadi juga jadi asal otomatis cuma lagi loh kami datang mungkin mix lah mungkin dalam sisi mungkin ada pagi atau malam contoh sesi pagi itu mungkin yang sehat lah ataupun yang yang malam itu sehat jadi balance lah kan jadi kalau bercampur dia kalau saya pagi malam indah sih sebab malam oh ya kan ya haus mungkin boleh jemput Kimi sebab Kimi pun harus ini pernah kasih sayangmu jalan berarti oke tapi aku sebagai berdua itu tidak kena Tadi yang mau nanya. siapa mau tanya oke tanya saya jawab secara jujur secara oke jadi orang jujur kan jangan saya tak pernah berbohong kecuali bisi oke siapa saya just open tapi satu orang ya lah dan belum habis ya jawab lah ya mungkin dengan tema kita loh saya tadi mungkin untuk saya tanya masalah perkawinan tapi sebenarnya saya mau tanya itu gimana deh konsep kawinan dia kalau Azrul saya rasa macam kalau tanya peserta kalau Azrul ini macam tiga fakulti oke juga yang berminat dengan benda-benda seperti itu ya jadi kemudian saya juga sekarang dan saya tidak bercinta saya single cuma kenapa saya rajin di fakultas ini pusatnya di rumah dari cewek kan sangat ada orang yang single kan dua-duanya dua-duanya Aina boleh miskin mana jawab bisa dong jawab susah lah pokoknya susah Sulit. merasa macam dua-duanya that's just single the single memang title-nya single title utama mengangkat single nah banyak tapi isi borang single ya siapa yang meminat isi borang sekarang nanti saya kasih nomor dia sebab saya minat yang mana dia saya minat yang perubatan maksudnya yang ingat mau yang musik
kembali kepada perbuatan lah. Ya, Kau kan single. ya. Jadi kalau kau macam udah sakit hati something lah begitu. Obatnya apa? Apa obatnya rupanya? Obat Obatnya kan. apa rupanya? Saya minum Pegang. tahu nggak air ticek nih? Icek. Cai. Ya, minum. Jadi dia kalau dia tuh kalau kita makan kan, kalau minum itu dia boleh melegakan nafas. Betul. Siapa Kamu sekarang kau itu? Secara stres, dia minumnya tuh. Terus mungkin karena efeknya secara stres. Terus dia punya rasa tuh. Bagi saya, Sedap lah. Selain anu lah kencing sebab manis. dia punya bukan saya untuk stres ya sebenarnya. Untuk khusus dia mempercepatkan proses pencernaan pada adik-adik dan saudara-saudari bersama. Ya kalau kita makan hitam, kita begini-gini, ya kan? Mesti cukup gula. Kita gula, Manis, tidak manis. ya tidak manis. Yang tidak manis itu saya. Manis. Oke, seterusnya saya pelayan soal. Oke, nah. Tapi Semua lah. Saya nak mau deh. ya kita mau yang jujur, Bos. Kita ini kejujuran. Ya betul. Apa soal itu nih? Melupakan orang gua. Ini bisa perkara semua bidang. Jadi kalau ditanya apa cinta pun, sebab dia punya podcast ini Mau ini cinta, ada. Ya. Jadi memang media makanan ini. Cinta kita benda biasa. Oh ya, enak. Kayaknya, mungkin apa? Mungkin saudari Grecia boleh. Yes. Oke. Biasa. Tadi kan kita cakap pasal kawin-kawin, pasal beranak. Jadi contohnya lah, kalau nanti kalau kau kawin terus kau beranak, dan kau entahlah kau prefer Caesar atau normal. Selagi boleh normal. Sebab Caesar tidak 3 tahun. Depends on Dan lagi banyak dijaga. Macam yang kita tadi kan pantang larang ya, ini. cuma sih. Sebab lagi satu Caesar ni dia sebab bila kita normal dia gerakan kita tidak terlalu terbatas sebab dia pernah lelaki itu teringas kita. Sebab bila ke normal dia sakit dia tu tidak sesakit yang Caesar sebab bila Caesar kita kena jaga tu badan kita kalau kita salah gerak sikit dia jahitan boleh buka. Ya dan dalam 1 tahun juga. Ya itu lagi kalau saya lebih prefer normal. Misalnya saya normal daripada Caesar lah. Tapi kalau memang walaupun kita plan kita boleh plan kita mau normal tapi baby nak mau ada mau Caesar. Caesar. Kita kan Caesar juga. Ya, dan satu lagi kalau kita Caesar ini kan kita punya anak itu terlimit. Maksudnya antara 3 atau 2 sebab kalau perut sudah dipotong berkali-kali jadi ada efek. Yang itu lagi satu sebab saya ini ganas orangnya, saya tidak boleh diam. Jadi kalau saya tidur pun ganas, saya pun tendang orang, pegang orang, kadang sudah yang kena. Belum saya pernah kena. Jadi betul kalau Caesar tu dia saya mau pusing kau tak confirm sakit dia akan rasa saya ini dah suka sakit. Saya dah suka sakit. Enti. Enak aja. Ini dah suka sakit saya nak. Kan yang itu. Saya suka sakit. Oke. Kimi lagi banyak buat dimakankan jadi maksudnya kalau season ini ada Caesar melarang dia lagi satu saya dah suka sebab bila Caesar kita kena macam ni kita suka saya kadang macam ni dia kan ya pokoknya jahitan itu lah yang membuatkan kita terlimit semua. Oke, Kimi, mungkin kita cepatkan untuk bicara ini. Kimi, mungkin boleh si paham nih, Kimi, soal nggak juga. Tahu mau soal Caesar nih. True. Tapi banyak lah, jadi harus pendek. Kayak gini. Kamu langsung Saya dah lah.
Rajaina, lagu. Kamu, berapa? Ya, so. Ini aja yang benar di sini. Sedang. Oke. Apa? Kan tadi Tapi masih berkaitan iya, dengan betul. Kan tadi dia cakap mandi bilang kayaknya tadi Mandi bunga. itu kesini dari Hmm. kan Zera sudah apa ini dia ada sudah natural beauty dia. Kalau kamu lagi kapan mandi bunga? Kalau saya tidaklah sebab saya mengamalkan sikap bersyukur dalam hidup. Oke. Bersyukur. Terima Pokoknya amanahnya. apa yang kita ada dan apa yang kita tiada. Bisa kita syukuri. Semuanya itu tentu ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kayak kita pun banyak sudah kesentuhan masa, kita sebenarnya sudah berada di penghujung rancangan. Oke, Ya. mungkin saya just simpulkanlah sedikit input yang kita peroleh daripada kita punya sesi cara Majalah. ini. Sebenarnya di mana dikombinkan antara dua yaitu perubatan modern dan perubatan tradisional. Nah, di mana dua ini pun ada pro and con kan. Iya betul. Ya. Itu pun dari bagaimana seseorang itu mampu berpikir dan bagaimana seorang itu bijak untuk menggunakannya dengan berkesan. Dan juga apa niatnya untuk menggunakan kan? Dipandang tidak ya. Oke, gitu. Oh jauh. Right. Rajainat. Awas.